Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Tony dulu. Pak Tony, tadi disebutkan komoditas disinggung, sekarang sudah membaik, mungkin akan membaik lagi. Apakah Anda yakin dalam sektor ini bahwa komoditas akan naik harganya di tahun depan, berlanjut, lalu kemudian apakah Anda optimis dengan pertumbuhan ekonomi di 2021 mungkin di kisaran 5%? Jadi kalau dari segi sektor pertambangan, bahwa dilihat dari harga-harga mineral sekarang, dengan proyeksi supply demand yang ada dari beberapa analis, kami sangat yakin bahwa tahun 2021 itu harga-harga mineral ini akan paling tidak sama seperti sekarang atau bahkan mungkin bisa naik. Apalagi dengan nanti pertumbuhan Cina akan lebih tinggi lagi dan beberapa negara besar dunia kemungkinan juga di 2021 akan bisa mengalami pertumbuhan yang positif. Dan tentu saja ini akan sangat berdampak bagi demand di sektor mineral yang tentunya akan sangat berpengaruh pada harga, dan ini akan sangat menguntungkan Indonesia karena Indonesia adalah salah satu penghasil mineral terbesar di dunia. Beberapa jenis mineral termasuk juga emas yang harganya memang juga cukup tinggi. Dan dengan dasar-dasar itu saya cukup optimis bahwa 2021 Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat positif, namun angkanya di sekitar berapa persen, saya rasa Pak Asmoro dan Pak Anung mungkin akan bisa lebih menjawabnya di sekitar berapa persen. Oke. Demikian, my sister. Oke, baik. Pak Asmo, kalau kita lihat kan sekarang pemerintah juga sudah memastikan masyarakat divaksinasi gratis, kemudian juga ada 21 sektor prioritas yang diperhatikan oleh pemerintah. Lantas apakah Anda yakin pertumbuhan ekonomi akan membaik di 2021? Mungkin Anda bisa sebutkan kisaran berapa kita akan tumbuh? Ya, kalau kita melihat memang masih di kisaran 4% ya pertumbuhan ekonomi. Jadi tadi saya sudah sampaikan berbagai hal positif, Mbak, untuk perekonomian di tahun 2021. Kita punya modal yang kuat, ya. Modal yang kuat itu adalah tadi spending index yang membaik, terus omnibus law sebagai langkah komitmen atau komitmen pemerintah untuk mendorong competitiveness juga ada. Terus beberapa sektor yang memang sudah berpeluang relatif lebih baik ini sudah ditunjukkan di tahun 2020. Terus nomor 4, jangan lupa Mbak, respons kebijakan pemerintah serta otoritas tadi yang disampaikan Pak Anung, saya setuju sekali. Jadi selama tahun 2020 ini memang membuktikan respon pemerintah, Bank Indonesia, OJK, LPS, ya saya rasa ini sangat baik ya. Ini yang bisa menopang sektor keuangan ya, termasuk perbankan juga relatif stabil di tahun 2020. Terus harga komoditas tadi yang membaik, saya sama view-nya dengan Pak Tony tadi. Jadi tahun 2021 memang relatif, kalaupun tidak lebih baik, paling tidak lebih buruk di tahun ini dibandingkan dengan tahun 2020 ini, karena beberapa indikator sudah menunjukkan hal tersebut. Terus suku bunga yang rendah, terus ada potensi pertumbuhan China tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tony. Memang tantangannya adalah bahwa walaupun sudah ada vaksin, namun distribusi kan juga baru berakhir kemudian kalau dari target pemerintah di tahun 2022 kuartal 1. Artinya sampai dengan kondisi atau periode di kuartal 1 tersebut, kita jangan lupa masih tetap perlu untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Artinya memang ekonomi di beberapa poin memang belum bisa 100% full load, artinya memang sekitar 60-70%. Nah ini yang memang menjadikan dasar kami mengapa kita memang relatif berada di bawah dari forecast-nya atau proyeksi pemerintah. Proyeksi dari pemerintah. Oke, lantas Pak Anung, ini kalau kita lihat kan kita sama-sama optimis. Pertumbuhan ekonomi mungkin akan membaik meski mungkin angkanya nggak yang signifikan terbang tinggi begitu. Lantas bagaimana komitmen dari regulator dalam sisi ini, kan kami butuh pembiayaan nih pelaku usaha begitu dalam penyaluran kredit. Apa yang mungkin nanti akan dilakukan lagi? Injeksi yang diberikan oleh OJK, singkat saja Pak. Iya. Mbak Mesista, sebenarnya begini, kalau kita melihat ya, saya khawatir di 2021 itu bank akan trauma dengan sekian ya hampir 1000-an triliun bank dalam restro itu ya, debitur dalam restro. Tapi ternyata setelah kita melihat kompilasi rencana bisnis mereka, itu tumbuh cukup optimis ya, meski dengan catatan tadi ya, sepanjang akar masalah tidak diselesaikan sektor kesehatan, maka sektor-sektor yang mengikutinya itu juga akan ada yo-yo effect itu ya, sudah mulai bergerak, kemudian terjadi pandemi ini lagi, jadi
pembatasan sosial itulah yang membuat kadang-kadang pesimisme itu. Ya, tetapi kalau kita lihat dari perbankan itu 7% dia akan tumbuh. Ya, meskipun harus kita pastikan di Januari nanti saat kita bertemu dengan mereka lagi. Nah, dari 7% itu 73% itu ada di sektor-sektor yang produktif. Ya, sebenarnya mereka sudah akan mengerah ke sana. Ya, tinggal environment itu, nanti lingkungan itu, ekosistem itu nanti memungkinkan dia untuk ekspansi enggak. Bank ini sudah intinya sudah kalau di start itu ya lari jangka pendek itu sudah jongkok di bawah itu. Ya, tinggal meledak aja itu di situ ya, mendorong Pak Wenas juga itu. Ya. Nah, sektor korporasi ini mudah-mudahan tidak akan larut juga dalam restro. Ya, biar yang UMKM itu yang nanti kita bantu. Nah, restro apa lagi? My sister, kita lebih cenderung kepada relaksasi dari sisi bisnis proses perbankan. Misalnya, ya, nanti akan ada relaksasi yang drastis terkait dengan perizinan. Produk, aktivitas, layanan, digitalisasi itu akan kita dorong. Karena nanti engine of growth di ke depan itu bukan lagi ke physical economy, tetapi ke virtual economy. Ya, e-commerce itu tumbuh pesat masa pandemi. Jadi for some cases kita harus thanks to pandemi. Karena itu juga memberi peluang untuk inovasi. Siap. Layanan e-commerce, open banking, open API itu paradigma ekspektasi masyarakat itu sudah sangat berubah. Nah, itu akan menjadi engine of growth berikutnya selain dari aspek physical economy. Ya. Di situ, Mbak My Sister. Baik, blessing in disguise di tengah kondisi pandemi begitu. Mbak Titis tadi kan sudah disebutkan perspektif dari OJK, pelaku usaha, ada Pak Tony dari Freeport, kemudian dari Pak Asmo juga mengatakan bahwa ya pertumbuhan ekonomi mungkin akan membaik tapi nggak akan kencang. Nah, yang baru di Februari ada yang GRES, baru banget SWF begitu. Jadi injeksi kita yang baru, amunisi baru. Nah, bagaimana kita melihat ini? Lantas kemudian kita kan redaksional ya Mbak, cara apa yang mungkin harus dipersiapkan agar maksimal SWF ini berjalan? Ya, sebetulnya tahun 2021 banyak yang tadi disebut kita di awal bahwa amunisinya itu banyak. Salah satunya yang tadi disebutkan Pak Andri bahwa yang namanya semuanya menunggu yang namanya PP Undang-Undang Cipta Kerja. PP inilah yang akan dilihat seberapa pro-nya kita, seberapa pro-nya pemerintah terhadap investasi. Di sisi lain tadi yang Ilona sebutkan bahwa kita itu punya yang namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Ini diharapkan mampu menjadi engine baru tambahan supaya kita bisa mendorong ekonomi. Tadi disebutkan bahwa yang sekarang itu tadi Mas Andri sendiri bilang bahwa 4% dengan ekonomi tumbuh 60-70%. Nah, ini masih ada lagi Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian ada Sovereign Wealth Fund. Ini diharapkan mampu mendorong yang sesuai dengan target pemerintah. Harapannya tentu saja ini juga sangat tergantung dengan pemulihan ekonomi global. Tadi juga disebutkan bahwa kita punya 21 sektor prioritas yang akan menjadi engine, yang akan menjadi perdana. Intinya pemerintah akan mencoba itu akan menjadi engine growth. Nah, ini juga disesuaikan dengan pemulihan ekonomi global yang juga tadi disebutkan oleh Pak Tony bahwa yang namanya mineral, yang namanya logam dasar juga mengalami pertumbuhan harganya juga sangat baik. Kalau kita lihat batu bara harganya sudah menjadi harga tertinggi $84. Kemudian ada juga nikel, kemudian ada juga logam yang juga naik karena ada demandnya ada muncul dari India, ada dari Vietnam, ada dari Cina. Artinya apa? Ini sebetulnya sudah mulai ada tanda-tanda pemulihan, tinggal pekerjaan rumah kita itu adalah bagaimana mengendalikan lagi-lagi adalah musuh kita bersama sekarang ini yang harus kita hadapi, yaitu corona. Yang sementara confident masyarakat juga sudah ada tadi dari survei yang dilakukan oleh Mandiri sendiri juga sudah mengatakan ada loh, sudah ada demandnya sudah membaik loh gitu meskipun masih di bawah 100 gitu. Oke, baik. Yang jelas memang diskusi kita malam ini sangat menarik. Kita semua memang optimis, tapi tentu banyak halangan. Tadi kita sama-sama setuju, sepakat musuh utama itu ada di pandemi karena tadi disebutkan juga bahwa likuiditas perbankan itu cukup begitu kan, tinggal permintaannya bagaimana, confident atau tidak. Tapi tadi perbankan juga dalam kondisi sehat. Kemudian tadi Pak Tony menyatakan dia nggak susah untuk menerima pendanaan. Sektor real juga sudah sektor siap. Juga sudah mulai siap. Tapi siap apanya, maksudnya ukurannya itu seredi apanya itu yang nanti harus kita ukur di 2021 seperti yang dikatakan oleh Pak Asmo bahwa memang pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan membaik tapi tidak akan
kencang. jauh terbang tinggi Ya, gitu. betul. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan dulu. Yang penting kita optimis dulu dan nanti kita laksanakan semua antara regulator bekerja sama dan pelaku usaha terutama masyarakat juga confident untuk beraktivitas. Terima kasih Mbak Titis telah bergabung. Terima kasih Pak Tony, Pak Anung, Pak Asmo. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Terima kasih. Mas Dengan Andri, Pak Tony, Pak Anung. Thank you. Iya, baik. Dengan demikian saudara saya menutup Business Talk hari ini. Saya masih tertarik undur diri. Sampai jumpa.